Bergabung dengan Putri Arum Mingtyas Al-Qodri, diaspora Indonesia yang merayakan Lebaran di Jerman. Selamat pagi ya waktu Swiss ya Mbak ya? Selamat pagi Mbak, ya waktu Swiss. Baik, Mbak, apa kabar Mbak? Pertama pertanyaan saya, Lebarannya kapan Mbak? Karena kalau di Indonesia ini ada yang Lebaran di hari Jumat, kemudian ada yang Lebaran di hari Sabtu. Kalau di sana bagaimana? Kita Lebaran di hari Jumat Mbak, tanggal 20. Oh semuanya Untuk Lebaran di hari ditetapkan. Jumat ya? Betul. Nah, kalau di Jerman itu sholat Idnya gimana Mbak? Kalau di sini kan memang di mana-mana bisa sholat Id ramai meriah. Kalau di sana seperti apa suasananya? Ya kalau untuk suasana sholat Id di Jerman ini kurang lebih sama seperti Indonesia. Banyak juga tempat-tempat masjid yang diperuntukkan untuk sholat Jumat. Dan juga banyak juga taman-taman yang dijadikan untuk sholat Idul Fitri maksud saya. Kemudian di sini juga kita untuk mengikuti sholat Id yang berbahasa Indonesia kita harus daftar dulu. Dan untuk jika tidak dapat slot, mungkin kita bisa bergabung dengan sholat Id bersama dengan saudara-saudara kita yang dari Timur Tengah, dari Turki seperti itu. Dan kebetulan saya dapat kesempatan untuk sholat Id itu di Düsseldorf dan saya bergabung dengan komunitas Muslim di Timur Tengah yang ada di sana dan juga Turki. Dan bahasa dari khutbahnya itu adalah bahasa Arab. Seperti itu. Tapi ini cukup menarik ya. Berarti kan kalau misalkan di sana sholat Idnya ada beberapa bahasa. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Arab, ada yang bahasa Jerman juga atau ada bahasa lain juga Mbak di sana? Ya, untuk bahasa Jerman juga ada. Kebetulan di kota saya tempat tinggal di Clausthal-Zerlvet, Jerman, itu mereka ada translasinya, tapi translasinya dalam bahasa Jerman. Jadi mereka itu menggunakan dua bahasa dalam khutbahnya, yaitu bahasa Arab dan juga dalam bahasa Jerman, seperti itu. Baik, sehingga sebenarnya untuk mencari di mana sholat Id itu tidak sulit ya, karena di taman-taman tadi juga Mbak katakan bisa melakukan sholat Id. Kemudian setelah itu kan kalau di Indonesia itu ada budaya bersilaturahmi, makan-makan. Kalau di Jerman seperti apa? Ya kalau misalnya di Jerman itu punya budaya Idul Fitri itu dalam bahasa Jerman itu adalah Zuckerfest. Zuckerfest itu artinya Zucker itu gula, festival itu adalah festnya. Jadi di sini itu punya budaya memberikan makanan-makanan manis kepada semua jamaah yang telah selesai menyelesaikan ibadah sholat Id, bisa dengan memberikan permen atau makanan-makanan manis dari Timur Tengah lainnya seperti baklava, kunafa, dan lain-lainnya seperti itu. Ramadannya ditutup dengan yang manis-manis gitu ya Pak ya? Benar. Nah, kalau misalkan mengenai perbedaan, karena kalau di sana kan Islam bukan mayoritas. Nah, bagaimana tuh dengan kondisi di sana? Ya, kalau untuk kondisi di sini, Ramadan dan Idul Fitri ini bukan sesuatu yang aneh atau sesuatu yang baru untuk orang-orang Jerman. Jadi mereka juga mengetahui kalau kita sebagai umat beragama Muslim saat Ramadan itu tidak makan dan minum, dan juga kita setelah menyelesaikan Ramadan itu ada Zuckerfest seperti itu. Jadi mereka juga paham dan juga mensupport kita seperti itu. Mensupport ada yang ikutan gitu Mbak? Ya kalau misalnya untuk ikutan pernah ada cerita tapi mereka nggak kuat sampai setengah hari seperti Oh, itu karena mencoba penasaran. puasa? Benar, tapi nggak kuat dengan ritme kita yang biasanya dari pagi sampai sore seperti itu. Kalau Mereka juga ikutan Zuckerfest-nya? Zuckerfest-nya. Kalau Zuckerfest ini biasanya untuk yang berkumpul itu kalau kita mengundang mereka ke rumah, dan kebetulan tahun-tahun sebelumnya itu kita juga mengundang beberapa teman kita. Kita juga mengundang semua agama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha untuk ikut meramaikan di rumah seperti itu. Jadi mereka juga ikut support dan penasaran. Tadi yang ketinggalan saya tanya juga ini budaya malam takbiran. Kalau di Jerman ada nggak Mbak semalam sebelum sholat Id? Ya, kalau takbiran di sini cenderung lebih tenang ya. Mungkin kalau takbiran tuh lebih ke rumah aja, karena di sini ada kebijakan desibel maksimum suara. Jadi nggak ada beduk yang pakai mobil untuk takbiran itu di sini nggak ada. Jadi kita lebih intim aja untuk di rumah seperti Nah, itu.
Kembali lagi tuh ke makanan setelah sholat Id. Kalau tadi kan Zukerfest bagi-bagi yang manis, makanan lain yang biasanya tersaji apa? Atau mungkin ada makanan Jerman yang memang biasanya hadir pada saat Lebaran, atau Mbak menyajikan dan teman-teman menyajikan makanan-makanan Indonesia? Nah, kalau misalnya ada 2 event, kalau misalnya di luar itu biasanya kita mengikuti ritme orang Timur Tengahnya, dan mereka tuh nge-share makanan-makanan manis. Nah, begitu di Indonesia, biasanya kita bikin makanan-makanan Indonesia seperti opor atau kue-kue kering seperti risol, batagor, seperti itu. Jadi makanan itu untuk di rumah adalah makanan Indonesia. Jika di luar itu kita mengikuti apa yang mereka sajikan. Dan kebetulan untuk kota saya ini agak berbeda dengan kota tempat saya sholat Idul Fitri ini. Jadi mungkin secara budaya itu tidak ada, tapi itu tergantung dari penyelenggaranya aja. Oleh karena itu sebenarnya lengkap ya Mbak, makanan Indonesianya juga bisa dapet, makanan Timur Tengahnya dapet gitu ya. Benar. Nah, tapi apa yang Mbak paling rindukan dari tradisi di Indonesia, dari budaya di Indonesia yang sulit atau bahkan tidak bisa Mbak temukan di sana? Budaya yang paling dirindukan adalah pertama berkumpul dengan keluarga besar, dan juga budaya pulang kampung. Itu sangat dirindukan ya, karena kan di sini kita nggak punya keluarga yang seperti sebanyak di Indonesia, jadi kita tidak pulang kampung, tapi kita ingin merasakan juga pulang kampung. Jadi tahun ini kita memutuskan untuk pergi ke kampung orang lain, yaitu pergi ke Swiss gitu. Ke kampung siapa Mbak di Swiss ini? Ke kampung orang lain. Ke kampung orang lain. Yang penting melakukan perjalanan ya Mbak ya? Iya, karena yang kita rindukan itu adalah melakukan perjalanan keluarga untuk sesuatu yang dituju, dan juga kita bersiraturahim juga dengan kenalan kita di kota lain, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Putri. Selamat melanjutkan perjalanannya karena sekarang lagi mudik ke Swiss. Terima kasih telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia. Terima kasih kembali.